Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berselisih pendapat, apakah hukum menceraikan istri tanpa sebab? Sebagian ulama mengatakan suami berkewajiban mempertahankan rumah tangganya demi mewujudkan, demi mencapai, mendapatkan maslahat yang sangat besar dari pernikahan, adanya anak keturunan, adanya perjuangan, nafkah, pendidikan, dan seterusnya. Sehingga bila tanpa sebab, suami haram hukumnya menceraikan istri. Karena itu akan menyebabkan anak dan istrinya terlantarkan atau terancam pendidikan agama, nafkahnya terancam akan terbengkalai. Sebagaimana sebaliknya, istri juga dibebani untuk mempertahankan rumah tangga. Tidak sepatutnya, tidak halal bagi istri untuk gegabah, ceroboh, minta cerai, atau memiliki keinginan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan mengatakan saya sudah capek, ingin hidup mandiri, ingin hidup bebas, tanpa ada ikatan, tidak terbebani dengan melayani suami, tidak terbebani dengan kewajiban taat kepada suami, ingin hidup bebas mandiri, apalagi bisa jadi secara finansial. Sebagian wanita merasa mampu untuk hidup sendiri. Dia seorang wanita karir atau bahkan mungkin pengusaha. Tetapi tentu mempertahankan rumah tangga maslahatnya lebih besar. Karena berarti ketika Anda mempertahankan rumah tangga, Anda berarti mempertahankan kelangsungan masa depan anak cucu Anda. Anda juga mempertahankan banyak pahala yang Allah buka dengan pernikahan. Ini hukum asalnya. Tetapi ketika terjadi kondisi yang tidak lagi memungkinkan keduanya bertahan, apalagi istri yang merasa terdolimi, merasa terintimidasi, tereksploitasi atau terancam, maka dia mendapatkan akses. Allah memberikan jalan keluar baginya untuk bisa mengakhiri ikatan yang ternyata terbukti menjadikan dia terjerembab dalam kondisi yang memprihatinkan, merugikan, mengancam, bahkan mencelakakan. Itu yang disebut dengan khulu. Ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha talaq min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alal jannah. Siapapun wanita yang bila tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan kemudian dia meminta cerai dari suaminya, maka haram baginya untuk mencium bau surga. Tetapi dalam ayat Allah tegaskan, fa in khiftum alla yuqima hududallah. Bila kedua suami dan istri khawatir tidak lagi mampu mewujudkan maslahat pernikahan, tidak lagi mampu memperjuangkan tercapainya cita-cita ikatan nikah di antara mereka berdua, maka Allah tegaskan fala junaha alaihi ma fi maftadat bih. Tidak mengapa bila keduanya akhirnya bersepakat untuk istri menebus ikatan pernikahan tersebut dengan cara mengembalikan mas kawin atau dengan yang lainnya. Suatu hari Sahlah bintu Suhail radhiyallahu taala anha, pagi-pagi hari betul ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau untuk menunaikan sholat subuh. Beliau terkejut. Ternyata di depan pintunya, di depan pintu Nabi SAW, Sahlah bintu Suhail telah menanti keluarnya Nabi dari rumah. Maka Nabi langsung memahami bahwa kehadiran Sahlah bintu Suhail di pagi hari, di dini hari tersebut, pasti ada suatu hal yang penting yang harus segera diselesaikan. Sekedar Sahlah bintu Suhail berjumpa dengan Nabi, Sahlah bintu Suhail langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, mali wali Thabit." Ya Rasulullah, sudah aku tidak lagi bisa bertahan hidup bersama Thabit ibnu Qais ibnu Syammas radhiyallahu ta'ala anhu. Mendengar pengaduan Sahlah bintu Suhail yang memprihatinkan ini, Nabi berusaha ingin tahu mengapa Sahlah bintu Suhail begitu menggebu untuk mengakhiri rumah tangganya. Sahlah bintu Suhail ketika ditanya alasannya, beliau mengatakan, la utikuhu kurhan atau bughdhan. Ya Rasulullah, aku sudah tidak lagi tahan, tidak lagi mampu menahan rasa benciku kepada dia. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, alasan Sahlah bintu Suhail begitu membenci suaminya, karena ternyata suatu hari Thabit ibnu Qais ibnu Syammas yang dikenal temperamen, emosional, mudah marah. Ketika suatu hari dia marah, dia memukul istrinya dengan pukulan yang cukup keras, yang menjadikan Sahlah bintu Suhail
merasa kehilangan arti dari rumah tangga ini. Suami yang seharusnya melindungi justru menyakiti. Maka Sahlah bintu Suhail sejak saat itu tidak lagi mampu mempertahankan rasa bencinya. Dia kecewa. Maka Nabi SAW setelah mengetahui bahwa Sahlah bintu Suhail betul-betul tidak lagi bisa didamaikan kembali dengan suaminya, maka Nabi bertanya kepada Sahlah bintu Suhail, "Atarudina li hadiqatah?" Wahai Sahlah bintu Suhail, apakah engkau berkenan? Apakah engkau siap mampu untuk mengembalikan mas kawinnya berupa sebidang ladang yang pernah dia berikan kepadamu? Maka Sahlah bintu Suhail mengatakan, "Inna hadiqatahu indi." Ya Rasulullah, ladang yang dulu pernah dia berikan kepadaku sebagai mas kawin masih utuh ada di tangan. Aku akan berikan. Aku akan kembalikan. Maka segera Nabi SAW memanggil Thabit ibnu Qais ibnu Syammas. Kemudian mengatakan kepadanya, "Iqbalil hadiqah wa tatliqah tatliqah." Wahai Thabit, terimalah kembali ladangmu dan ceraikanlah dia. Berpisahlah dari dirinya. Dalam riwayat lain dikisahkan begitu bencinya Sahlah bintu Suhail kepada suaminya. Karena dia telah merasa kehilangan atau ilfil, kehilangan rasa terhadap suami yang telah menyakitinya. Maka Sahlah bintu Suhail ketika ditanya kesanggupannya mengembalikan mas kawin, justru beliau mengatakan, "Insya'a lazidtuhu." Kalau memang dia menuntut lebih dari sekedar mas kawin yang pernah dia berikan, aku siap memberi lebih. Yang penting aku berpisah darinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Amma ziyadah fala." Kalau tambahan tidak perlu. Tidak perlu engkau menambah. Cukup kembalikan mas kawinnya saja. Ini satu fakta, satu kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW yang membuktikan bahwa istri bila memiliki alasan yang kuat, maka boleh dia menggugat cerai suaminya. Karena memang ikatan rumah tangga, pernikahan itu bukan satu ikatan yang bersifat kaku, tetapi itu adalah satu ikatan, satu akad yang memiliki tujuan, memiliki alasan kenapa kita harus menikah, untuk apa kita menikah. Maka ketika tujuan pernikahan tidak tercapai, justru yang terjadi sebaliknya, mendatangkan mafsadah, kerugian, mencelakakan, mengancam, maka tidak tepat bila pernikahan tetap dipertahankan. Maka Islam memberi ruang kepada wanita untuk memutuskan ikatan pernikahan antara dia dengan suaminya melalui prosedur khulu', yaitu dengan cara mengembalikan mas kawin. Dan ketetapan ini, perlakuan khulu' ini di negeri kita telah diakomodir ya. Kalau Anda lihat di buku pernikahan Anda di halaman terakhir, Anda akan dapat di sana beberapa poin bila suami tidak menafkahi selama sekian bulan atau menyakiti fisik atau menyakiti, menodai harga diri istri dan lain sebagainya, tidak menafkahi secara batin atau tidak menggauli sekian lama, maka istri berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Ketetapan ini atau yang dikenal di negeri kita dengan sighatut ta'liq ini diakomodir, diadopsi dari hukum khulu' ini. Walaupun kemudian dalam ketetapan sighatut ta'liq tersebut dijelaskan secara logas, secara tegas bahwa bila istri menggugat dan gugatannya dibenarkan secara pengadilan agama, maka dia mengembalikan mas kawin atau mengganti mas kawin dengan senilai Rp10.000 yang kemudian itu oleh suami dipercayakan kepada pengadilan agama untuk disedekahkan. Dan kemudian secara aturan gugatan cerai ini atau sighatut ta'liq ini di negeri kita ditetapkan sebagai perceraian, sebagai talak satu. Sedangkan dalam literasi fikih Syafi'i, khulu' itu tidak dianggap sebagai perceraian tetapi sebagai fasakh, sebagai pembatalan akad, bukan memutus akad. Artinya mengurai akad yang telah terjadi seakan-akan tidak ada. Kenapa? Karena ternyata istri mengembalikan mas kawin sehingga tidak lagi ada perikatan nikah antar mereka. Dengan demikian, dalam literasi ilmu fikih Syafi'i, wanita yang menggugat cerai tidak berkewajiban untuk menjalani masa iddah, tetapi dia berkewajiban menjalani istibra', yaitu menanti datangnya sekali haid dan selanjutnya dia boleh untuk menikah dengan lelaki lain. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia tidak sedang dalam kondisi hamil, sehingga tidak terjadi percampuran nasab di kemudian hari bila dia menikah dengan lelaki lain. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.